Kalau bener minyak anehmu itu bisa bikin aku jalan lagi, aku akan kasih apapun yang kamu mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika orang yang paling kau hina ternyata satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan hidupmu? Dan bagaimana jika orang yang pernah kau tinggalkan justru datang membawa keajaiban yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh ilmu medis manapun? Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Kursi roda itu berdecit pelan ketika Herman mendorongnya ke lorong kantor polisi. Setiap mata memandangnya dengan berbagai perasaan. Ada yang kasihan, ada yang pura-pura tidak lihat, ada yang berbisik-bisik. Namun semua itu bagai pisau tumpul yang menggores hati Herman setiap hari. Dulu ia adalah kebanggaan kantor. Polisi paling muda dengan pangkat tercepat. Tubuh tegap. Lari 3 kilometer hanya seperti jogging santai. Baku hantam, Herman selalu menang. Operasi lapangan, namanya selalu dipanggil duluan. Tapi sejak penyakit aneh merenggut kekuatan kakinya, semuanya berubah. Rekan-rekannya tak lagi mengajak bercanda. Atasan tak lagi menatap dengan bangga. Dan Herman mulai membenci cerminnya sendiri. Ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk menatap kaki yang tak lagi bisa ia kendalikan. Ototnya mengecil. Kulitnya pucat. Dokter berkata, kerusakan saraf permanen. Tidak ada harapan pulih. Pagi itu seharusnya sama seperti biasanya. Herman datang lebih awal, menyiapkan laporan, lalu duduk diam hingga jam pulang. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Keributan terdengar dari depan kantor. Weh, siapa tuh? Gembel nyasar. Ada perempuan lusuh. Mau minta sumbangan, kali. Herman berhenti mendorong roda kursinya. Jantungnya berdetak lebih kencang. Entah kenapa. Ada sesuatu di suara-suara itu yang membuat dadanya terasa sesak. Kemudian suara lain terdengar. Suara lembut yang sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak ia dengar. Permisi, saya mau ketemu Herman. Herman terpaku. Tidak. Itu tidak mungkin. Ia memutar kursi rodanya perlahan, dan saat ia melihat siapa yang berdiri di pintu, napasnya seperti hilang. Yani. Wanita yang pernah ia tinggalkan dengan cara paling pengecut. Wanita yang dulu ia cintai tapi ia rendahkan demi gengsi. Wanita yang hidupnya kini jauh dari layak. Rambut acak-acakan, baju tambal sulam, kulit kecoklatan akibat bekerja di bawah matahari. Ia berdiri di sana, membawa botol kecil berisi minyak herbal yang warnanya kuning keruh. Botol itu bahkan terlihat murah, dengan tutup yang lecet. Namun yang membuat Herman tertegun bukanlah minyak itu, melainkan tatapan Yani. Tatapan yang sama seperti dulu, hangat, tulus, dan tanpa kebencian. Seolah 5 tahun luka dan air mata tidak pernah terjadi. Men, Yani memanggil pelan. Boleh aku bicara sebentar? Rekan-rekan polisi langsung meledak tertawa. Herman, mantan lu datang. Wah, cocok. Dia lusuh, lu lumpuh. Yani, mau pijat pasien. Namun Yani tetap tenang. Dari kejauhan, Herman ingin marah pada mereka. Tapi rasa malu mengikat lidahnya. Ia ingin berkata, pergi. Jangan datang dalam kondisi begini. Aku tidak sanggup lihat. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah, apa yang kamu lakukan di sini? Nada tajam yang tidak ia sengaja. Yani menggenggam botol kecil itu lebih erat. Aku dengar kondisi kamu. Aku cuma ingin bantu. Ini, minyak keluarga. Turun-temurun. Banyak yang sembuh. Tawa semakin keras. Astaga, minyak kampung buat sembuhin polisi lumpuh. Herman pasti bangkit, bukan jalan, tapi lari dikejar mantannya. Herman dipermalukan. Harga dirinya runtuh. Dan rasa marahnya memuncak, bukan hanya kepada Yani, tapi kepada dirinya sendiri yang merasa hina. Ia mengangkat dagunya dan berkata sinis. Sudah cukup ya. Minyak murahan itu tidak akan membuat aku jalan lagi. Namun yang mengejutkan, Yani tidak sakit hati. Ia tersenyum tipis. Aku tahu kamu marah, tapi izinkan aku coba. 5 menit saja.
Herman terdiam. Rekan-rekannya mengejek lagi. Iya, men. Coba. Paling nanti beneran sembuh tapi kamu harus nikahin dia. Dan entah kenapa, ego Herman tersulut. Ia menatap Yani dan berkata, kalau benar minyak anehmu itu bisa bikin aku jalan lagi, aku akan kasih apapun yang kamu mau. Aku akan cium kamu, bahkan langsung nikahin kamu di sini juga. Ledakan tawa memenuhi ruangan. Teriakan, siulan, suara mengejek, semua bercampur jadi satu. Yani hanya menunduk sebentar, lalu berkata lembut, baik, aku terima. Tanpa basa-basi, tanpa menunggu izin lebih jauh, Yani berlutut di depan Herman. Tangannya mulai bekerja, memijat betis Herman yang dingin dan tak bertenaga. Ruangan langsung hening, bukan karena haru, tapi karena mereka siap menonton hiburan. Namun hanya butuh 30 detik bagi Herman untuk merasakan sesuatu. Sesuatu yang selama berbulan-bulan ia rindukan. Hangat. Seperti aliran kecil menyentuh saraf. SST. Apa-apaan ini? Gumamnya. Yani tidak berhenti. Gerakannya tetap lembut, teratur, dan penuh keyakinan. Ia menekan titik-titik tertentu yang bahkan dokter pun tidak pernah menyentuh. 2 menit berlalu. Herman menarik napas tajam. Aku merasa ada sensasi di kaki. Rekan-rekannya mulai kehilangan senyuman. 5 menit berlalu. Betis Herman berkedut. Jari-jari kakinya bergerak halus. Kakinya yang mati kini hidup kembali. Herman menatap Yani dengan mata terbelalak. Yani, apa yang kamu lakukan? Yani hanya tersenyum. Tuhan cuma pakai tanganku, men. Herman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam berbulan-bulan. Sensasi yang membuatnya ingin berdiri, bangkit, melangkah. Namun ia tidak tahu bahwa keajaiban sesungguhnya baru akan dimulai. Dan bahwa hidup yang hancur akan bangkit dari sentuhan wanita yang ia hina. Herman terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi ruangan kecil kos-kosannya sudah dipenuhi cahaya oranye samar. Ia memandangi kedua kakinya yang tergeletak tak berdaya. 2 anggota tubuh yang dulu membawanya berlari mengejar pelaku kriminal, kini hanya diam seperti benda mati. Setiap pagi selalu seperti ini. Sepi. Dan penuh kekalahan. Ia menarik napas panjang, lalu meraih kursi rodanya. Dengan gerakan yang sudah terbiasa, ia memindahkan tubuhnya, perlahan, hati-hati, dan dengan sedikit rasa sakit yang selalu muncul. Dulu, gue bangga banget jadi polisi, gumamnya lirih pada diri sendiri. Di luar kamar, suara kehidupan mulai terdengar. Pedagang bubur lewat, anak-anak berlari, suara tukang ojek memanaskan motor. Tapi semua itu hanya menjadi pengingat bahwa dunia terus berjalan, tanpa menunggu dirinya. Kantor polisi, dunia yang sama, tapi ia tidak lagi sama. Herman memasuki kantor dengan kursi roda. Rekan-rekannya menyapa, beberapa dengan tulus, sebagian lagi dengan tatapan iba yang berusaha disembunyikan. Pagi, men, sapa Bima, sahabat sekaligus rekan kerja terdekatnya. Herman hanya mengangguk. Ia benci rasa iba itu. Ia benci ketika orang menatapnya tidak sebagai polisi, tapi pasien cacat. Saat briefing pagi dimulai, Kapolsek hanya menatap Herman sebentar. Herman, kamu bagian administrasi saja untuk sementara. Untuk sementara. Kata itu sudah ia dengar 14 kali dalam 4 bulan terakhir. Herman menatap papan operasi. Nama-nama polisi lain terdaftar dalam tugas patroli, penggerebekan, pemburuan pelaku kejahatan. Sementara namanya, tak ada. Hatinya panas. Tak berdaya. Kesal. Marah. Namun ia menahan semuanya. Ia hanya mengepalkan tangan di atas paha yang sudah lama tidak merasakan apa-apa. Di tengah kesibukan, masa lalu mendekat. Siang hari, saat Herman sedang menyusun laporan, Bima menghampiri dengan wajah sedikit gelisah. Men, ada seseorang nyariin lo. Herman tidak mengangkat kepala. Siapa? Wartawan lagi? Gue nggak mau diwawancara. Bima ragu sebelum menjawab pelan. Yani. Jantung Herman seketika berhenti berdetak seolah waktu beku. Nama itu.
Nama yang sudah berusaha ia lupakan. Nama yang dulu ia tinggalkan demi mengejar karir. Herman tertawa kecil, penuh nada sinis. Yani? Yang bener lo. Tuh, dia lagi duduk di depan. Nunggu lo. Herman menutup laptopnya dengan kasar. Apa lagi yang dia mau? Mau minta uang? Mau numpang hidup? Gue nggak ada waktu buat drama masa lalu. Namun tetap saja, ia menggerakkan kursi rodanya menuju luar. Ada sesuatu dalam dirinya yang gemetar, entah amarah atau rasa bersalah. Pertemuan pertama setelah bertahun-tahun. Yani duduk di kursi tunggu kantor polisi. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir Herman melihatnya. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, wajahnya tampak lelah seperti sudah bertarung dengan hidup terlalu lama. Begitu melihat Herman datang, Yani berdiri tergesa, refleks, seolah lupa bahwa Herman kini tak bisa berdiri. Herman, suaranya bergetar. Herman langsung memotong, nada dingin menusuk. Kamu datang buat apa? Yani menelan ludah. Aku dengar tentang keadaanmu. Aku cuma kasihan. Herman tertawa pendek, getir. Jangan sok peduli deh. Hidup kamu sendiri aja berantakan. Tatapan Yani merunduk, tapi ia tidak pergi. Ia menggenggam sesuatu dalam tasnya. Aku datang bukan buat kasihan. Aku datang buat bantu kamu. Herman mendengus keras. Bantu? Kamu? Ia menatap Yani dari atas sampai bawah, dengan ekspresi sinis. Kamu lihat dirimu? Kamu bahkan gak bisa bantu hidup kamu sendiri. Suara tawa beberapa polisi dari dalam ruangan terdengar. Mereka sengaja mengejek. Men, itu mantan lo ya? Mirip gembel. Wah, cocok tuh bantu terapi. Pakai ramuan kocak. Yani memejam sedikit, menahan malu. Tapi ia tetap berdiri tegak. Aku bawa ramuan. Ramuan keluarga. Buat pijat saraf dan otot. Ini turun-temurun. Banyak yang sembuh. Herman tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menyakitkan. Tetapi tidak lebih menyakitkan dari kata-katanya. Oh, jadi kamu datang buat main dukun-dukunan? Pijat? Ramuan kampung. Ia menatap Yani dengan pandangan meremehkan. Kamu pikir kaki gue bakal sembuh cuma pakai minyak murahan gitu? Tolong banget deh. Suasana kantor penuh tawa. Beberapa polisi rekannya melihat Yani dengan tatapan mengolok. Yani menggenggam tasnya lebih erat, suaranya pelan tapi tegas. Herman, tolong, izinkan aku coba. Sedikit saja. Aku cuma ingin keluar. Herman membentak keras. Jangan bikin malu gue di depan semua orang. Yani terdiam. Matanya berkaca. Lututnya lemas. Namun ia tetap berusaha bicara. Herman, aku tahu kamu benci aku. Aku tahu aku pernah salah. Tapi aku cuma. Gue bilang keluar. Yani akhirnya menunduk. Air matanya jatuh. Ia berbalik perlahan dan melangkah pergi. Tapi sebelum mencapai pintu, Herman melontarkan kalimat yang kelak akan menghantuinya. Dan kalau ramuan aneh lo itu bisa bikin gue jalan lagi. Ia menunjuk kakinya sambil tertawa. Gue akan kasih apapun yang lo mau. Bahkan gue bakal nikahin lo saat itu juga. Seluruh kantor polisi meledak dalam tawa. Yani berhenti di ambang pintu. Ia menatap Herman dengan mata penuh luka, sekaligus keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Aku terima tantanganmu. Hanya itu yang ia katakan sebelum meninggalkan ruangan. Dan sejak detik itu, tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa tantangan itu akan mengubah seluruh hidup Herman. Dan hidup Yani. Selamanya. Siang itu kantor polisi kembali ramai. Tawa, obrolan, dan bunyi berkas bertumpuk terdengar bersamaan. Semua berjalan seperti biasa, seolah pertengkaran Herman dan Yani beberapa jam lalu hanyalah hiburan singkat. Tapi bagi Herman, hatinya masih panas. Ia duduk di ruangannya, memandangi kedua kakinya yang mati rasa. Kata-katanya sendiri tadi kembali terngiang. Kalau ramuan anehmu itu bisa bikin gue jalan, gue nikahin lo sekarang juga. Ia mengetukkan jarinya ke meja, gelisah. Kenapa Yani harus muncul?
Kenapa harus membawa kenangan yang sudah ia kubur? Namun sebelum ia bisa tenggelam lebih jauh dalam pikirannya, seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Bima muncul sambil berbisik agak panik. Men, Yani balik lagi. Herman menegakkan tubuhnya. Apa? Buat apa lagi? Bima menggaruk kepala, tampak bingung. Dia datang bawa ramuan itu. Dan, dia bilang mau mulai sekarang. Herman memutar kursi rodanya dengan kasar. Keterlaluan. Kedatangan Yani yang mengusik harga diri. Saat Herman keluar ruangan, ia langsung melihat Yani berdiri di tengah lobi. Wajahnya masih sama. Lelah, lusuh, tapi penuh tekad. Di tangannya ada botol kecil berisi cairan kuning kehijauan. Beberapa polisi langsung tertawa pelan melihatnya. Minyak kampung datang lagi. Wah, mau nyembuhin kaki yang dokter aja nggak bisa. Coba dong buat gue, siapa tahu gaji lebih gede. Suara tawa itu menusuk, namun Yani tetap diam. Tatapannya hanya tertuju pada satu orang. Herman, kamu datang lagi. Herman mendesis. Gue udah bilang pergi. Yani menggeleng pelan. Aku sudah janji. Dan kamu juga sudah menantang. Ya itu cuma Om. Aku tahu kamu sedang marah. Tapi izinkan aku melakukan ini, potong Yani lembut. Jika tidak berhasil, aku akan pergi. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Ada keheningan sesaat. Lalu seorang polisi tiba-tiba berseru. Men, coba aja. Kan lo sendiri yang nantang. Tawa pecah lagi. Dan itulah yang membuat Herman kehilangan sisa sabarnya. Baik, ucap Herman sinis. Ayo tunjukkan keajaiban ramuan ajaib lo. Ia memukul lengannya ke roda kursi, mendorongnya ke ruang istirahat. Ruangan yang cukup besar untuk menampung beberapa saksi yang ingin menonton pertunjukan bodoh ini. Sesi pijat yang menghina harga diri semua orang. Yani meminta Herman duduk di sofa panjang. Herman menurut, tapi wajahnya penuh rasa meremehkan. Yani membuka botol kecil itu. Aroma serai, minyak kelapa tua, jahe dan rempah kuat langsung menyebar. Beberapa polisi meringis. Buset bau banget. Itu buat nyembuhin? Apa buat goreng pisang? Tawa kembali pecah. Herman menatap Yani dengan tatapan dingin. Cepetan. Gue nggak punya waktu. Yani tak membalas. Ia menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya. Dan mulai memijat perlahan bagian betis Herman. Awalnya, Herman tidak merasakan apa-apa. Hampir sama seperti setiap hari dalam 4 bulan terakhir. Namun Yani melakukan pijatan dengan cara berbeda. Gerakannya pelan, teratur, menekan titik-titik tertentu di saraf dan otot. Ia memijat seolah paham betul arah aliran tubuh Herman. Menit pertama berlalu. Herman menguap bosan. Menit kedua, beberapa polisi mulai kehilangan minat. Menit ketiga, Yani tetap memijat dengan penuh kesabaran. Dan di menit keempat, Herman tiba-tiba merasakan sesuatu. Denyutan kecil. Seperti listrik. Di betisnya. Ia terkejut. Denyutan itu sangat halus. Hampir seperti bayangan sensasi. Herman menatap kakinya. Kok, gue ngerasa? Tuh kan. Efek sugesti. Placebo. Suara ejekan terdengar. Herman mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya kebetulan. Namun Yani terus memijat. Dan denyutan itu mulai terasa lebih jelas. Seolah saraf yang mati mulai hidup kembali. Ketegangan yang memuncak. Herman menelan ludah. Tubuhnya memanas. Yani, lo ngapain? Aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Jawaban Yani lembut. Tenang. Menit ke-8. Denyutan itu menjadi getaran yang merambat ke paha. Menit ke-9. Kakinya seperti ditusuk jarum. Tanda saraf mulai aktif. Dan saat memasuki menit ke-10. Jeb. Herman terlonjak kecil. Kakinya bergerak. Bukan banyak. Hanya sedikit gerakan refleks. Tapi itu lebih dari cukup untuk membuat ruangan yang penuh tawa tadi mendadak sunyi total. Semua mata membelalak. Tidak ada yang bersuara. Napas Herman tercekat di tenggorokan.
Ia meremas pinggiran sofa dengan tangan bergetar. Apa? Apa yang barusan gue rasain? Yani tidak berhenti memijat. Suaranya bergetar, namun kokoh. Tubuhmu belum mati, Herman. Yang mati hanya harapanmu. Dek. Herman menatap Yani. Untuk pertama kalinya hari itu, ia tidak melihat wanita lusuh. Ia melihat seseorang yang memegang sesuatu yang tidak ia mengerti. Dan lalu, mukjizat itu terjadi. Yani meletakkan botol ramuan di meja. Coba berdiri. Semua orang langsung mengeluarkan suara panik. Jangan ngawur. Nanti jatuh. Men, jangan coba-coba. Herman juga ingin menolak. Ia bahkan membuka mulut untuk menertawakan ide itu. Namun, rasa penasaran yang selama ini mati, tiba-tiba hidup kembali. Dan entah apa yang mendorongnya. Herman menaruh kedua tangannya di lengan sofa. Lalu, perlahan, ia menegakkan tubuhnya. Semua orang menahan napas. Herman menggertakkan gigi. Kakinya bergetar. Tapi terasa nyata. Ia mendorong sedikit lagi. Dan dalam hitungan detik, Herman berdiri. Berdiri. Dari kursi roda. Kakinya menopang tubuhnya sendiri. Ruangan itu hening. Tidak ada suara. Tidak satupun polisi mengucapkan kata. Herman menoleh ke bawah, menatap dua kaki yang selama ini mati rasa. Ia mencoba melangkah. Satu langkah. Goyah, tapi nyata. Yani menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Dan saat Herman mengambil langkah kedua, kantor polisi meledak dalam keheningan terkejut. Tidak ada tawa. Tidak ada ejekan. Hanya suara jantung mereka masing-masing yang berdetak keras. Herman berdiri tegak, memandang Yani dengan mata membesar tak percaya. Yani, apa yang kamu lakukan? Yani menghapus air matanya dengan punggung tangan. Aku hanya menepati janjiku.